Ya, semuanya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa Allah. Coba Bapak mau tanya, minggu lalu ya kamu Islam kemarin masuk kan minggu lalu? Nggak masuk? Ya Zahro masuk kan? Islam masuk ke India pada abad keberapa? Berapa? Betul. Terus Fatih. Sebelum Islam masuk ke India ada dua kepercayaan. Kepercayaan apa aja? Sebelum Brahmana ada namanya. Brahmana itu kan masuk pas udah jadi agamanya. Ada dua kepercayaan. Kalau nggak salah Bapak tulis di pojok sana. Nggak tahu? Ada yang masih ingat kepercayaan Dravida itu apa? Ya, yang abstrak. Kalau yang Arya? Ya, betul. Jadi hari ini kita akan membahas tentang dinasti apa saja sih yang pernah berdiri di India. Jadi ada beberapa dinasti yang pernah berdiri di India. Yang pertama yaitu dinasti Ghazni, yang kedua dinasti Hurri, yang ketiga dinasti Khalji, yang keempat dinasti Tughlaq. Yang pertama yaitu dinasti Ghazni. Jadi awal mula berdirinya dinasti Ghazni ini dulu ada sebuah kerajaan kecil dengan ibu kota Ghazni. Pendirinya adalah Alptigin, seorang hamba sahaya dari kerajaan Turki yang dapat memerdekakan diri. Jadi kalau orang dahulu banyak ceritanya tuh kalau budak itu tuh nggak bisa yang namanya
merdeka sendiri, jarang yang bisa. Biasanya tuh dimerdekakan oleh orang lain. Misalnya nih, kakak jadi budak. Nah, akhirnya Patih ini nih memerdekakan kakak. Nah, biasanya kayak gitu. Tapi banyak juga para budak itu tuh pengen memerdekakan diri sendiri, tapi gagal. Nah, salah satu yang berhasil yaitu adalah Alptigin. Alptigin. Ya. Harusnya laki-laki ya. Harusnya laki-laki. Kak Wari ya. Nah, Alptigin ini salah satu pendiri dari dinasti Ghazni. Lalu ia digantikan oleh oleh menantunya yaitu Sabaktigin. Dan di bawah pemerintahan Sabaktigin ini dinasti Ghazni ini akhirnya berkembang lah sampai ke Afghanistan. Lalu ada salah satu tokoh penting lah dalam dinasti Ghazni, yaitu adalah Sultan Muhammad. Beliau mendapat gelar Yamin ad-Daulah. Ada yang tahu artinya Yamin ad-Daulah? Yamin, ada tahu Yamin? Ini bahasa Arab artinya Yamin. Jadi Yamin itu artinya kanan, kalau Daulah itu kerajaan, bisa disebut kerajaan. Jadi Yamin al-Yaman itu adalah tangan kanan dari suatu kerajaan. Kalau yang selanjutnya ada Al-Aminu Milah. Al-Aminu Milah itu adalah orang yang dapat dipercaya dalam beragama. Kalau sekarang bisa disebut sebagai ulama. Nah, dinasti Ghazni ini nih, ketika salah satu tokohnya adalah Sultan Mahmud, beliau ini sudah melakukan ekspedisi selama 17 kali ke India.
untuk melakukan sebuah penaklukan. Jadi Sultan Mahmud ini udah sering lah apa ya biasanya bolak-balik India untuk melakukan penaklukan. Selama 17 kali ekspedisi itu nggak ada yang pernah gagal. Nah, lalu apa sih target atau invasi dari ekspedisi itu? Yang pertama yaitu dalam bidang agama. Ya, kita cukupkan materi pada hari ini. Yo. Arif, saya selesai, Pak. Apa? Saya udah nyatet. Nih, cek. Oh, itu ada catatan lagi. Ya udah nanti lo itu. Ini, iya Mas, salah. Ini basah ini Pak, tadi saya tadi hujan-hujanan. Ini, dan walaupun tulisan saya jelek, tapi saya sepertinya. Bagus kok. Oke. Ini apa, kenapa Pak ini kumpul? Apa? Apa ini kumpul? Fikih ibadah. Ini dicatat, terus itu yang buku itu apa? Buku apa? Buku yang di perpus. Dibaca-baca lagi karena kemungkinan minggu depan bisa jadi masuk, bisa jadi enggak. Bisa jadi, tapi nggak tahu. Ya. Yang belum ngumpul rangkuman waktu itu jangan lupa. Gampang. Ya, kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Kakak kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.